masih very kecil. Duduk termenung. Anjir. Lo kenapa sedih, bro? Gue sedih banget nih, gue harus meninggalkan semua keajaiban di sini. Iya, jadi ini adalah bentuk pengabdian di sisa-sisa akhir hidup lo ya. Anjir. Oke, balik lagi di Highflix, ngobrolin film yang asik-asik bersama gua Ferry dan gua Gema. Ya, gimana nih? Kita bahas apa nih? Kita yang lagi rame kayaknya nih. Kita lagi hangat-hangat banget sih sekarang nih. Yang hype ya, yang hype banget sih. Ya. Itu apa tuh? Apalagi zombie-zombian kali ya? Zombie-zombian. Iya. Apa sih judulnya? Gue lupa. Susah banget pengejaannya. Beranak dalam kubur. Kagak anjir. Bukan film akhirat sih, bukan. Udah gue nggak mau bahas itu di sini sih. Filmnya apa? All of Us Are Dead apa ya? All of Susah Us banget sih. Are Dead, semuanya bakal mati. Sabar. Anjir. Jadi ini filmnya lagi trending banget di sosial media, di Twitter, di Instagram juga. Semua lagi bincangin ya, sampai gue penasaran sih. Akhirnya gue nonton. Padahal gue sebenarnya nggak terlalu doyan film zombie sih. Kenapa tuh? Karena kalau film menurut gue sih film zombie itu alurnya bakal ketebak. Baca ya? Udah gitu, lu kena virus menyebar, terus lu struggle, terus sisanya dia bertahan ya. Tapi karena saking habisnya, ya akhirnya gue nonton juga sih. Penasaran sih. Ikut penasaran gimana gitu. Iya, penasaran sih, penasaran gitu kan. Drama-dramanya di Korea kan. Ini Iya. film-film yang pastinya ya banyak ditunggu-tunggu sama kalangan anak muda juga gitu kan. Ya karena kalau zombie sama hero itu menurut gue sih takutnya sama ya. Kalau hero ya intinya yang hero bakal menang lah setelah konflik. Kalau zombie ya udah gitu, virus nyebar terus ada yang struggle dan ada yang selamat. Ada yang selamat, kisahnya beberapa sih. Udah ketebak lah pasti kan. Tapi film ini layak ditonton sih menurut gue karena emang apa ya? Yang pertama promosinya bagus ya, pasti itu. Iya, itu bagus sih. Promosi bagus dan filmnya ya. Film niat sih menurut gue. Ya, production value-nya bagus sih. Iya. Bagus banget. Gak hanya di niat aja, maksudnya efek zombinya pun juga wow banget kan. Iya, dari ekstrasnya juga gitu, lihat juga saking gila sih. Kayak tiap ekstras tuh benar-benar dilatih berhari-hari demi meranin zombie yang gede-gede gini. Iya, yang gue lihat juga koreografinya juga dipersiapkan. Latihannya sedemikian rupa sehingga kayak larinya terus kayak gimmick. Orang mati gimana? Zombie gimana gitu. Ya itu udah matang banget sih. Nah menurut lu film ini tuh kan ini katanya diangkat dari webtoon nih. Iya, gue juga baru dapat dari tim kita nih, kayaknya dari webtoon. Dari webtoon terus juga apalagi gue baru dapat tadi. Oh ini. Iya. Dia jadi salah satu film yang di top trending di Netflix ya. Iya. Nongol mulu sih filmnya. Di timeline gue nongol, anjir gue penasaran, klik aja nih. Ada aja kalau nggak judul filmnya, tokohnya, ya kan? Film. Ya maksudnya salah satu film yang trending, bukan film, sorry, series yang trending setelah Squid Game ya, yang fenomenal dulu. Iya benar. Ya, kita mau bahas apa lagi nih? Kita langsung yang sekarang ngebahas tentang alurnya. Ya, jadi oke. Fer, jadi gimana sih cerita alurnya ini? Jadi ada salah satu ya bisa dibilang ini biang keroknya adalah guru SMA ya. Guru SMA ini. Guru biologi kampret. Iya, guru biologi kan. Guru biologinya ini dia punya anaknya itu sering dirundung, dibully segala macam. Terus ya karena nggak bisa ngelawan dan dia pun udah memperjuangkan anaknya ini harus ditindak tegas, tapi anaknya pun ya hanya merelakan keadaan saat itu kan. Biarin aja, nggak usah dia-apain. Tapi semakin lama dia dirundung terus, ya udah ujung-ujungnya dia menciptakan suatu inovasi yang intinya membuat orang-orang yang dibully itu pengennya dia supaya kuat gitu. Awalnya niatnya begitu sih. Tapi saking mungkin eksperimennya salah atau gimana ya terjadi yang error lah, sehingga
dia bermutasi menjadi bisa dibilang zombie. Iya, itu dia. Awal mulanya dari sana sih, dari penemuan itu. Dimasukin apa? Kayak Penemuan cairan itu gitu. cairan gitu, dan ada suatu insiden yang menyebabkan itu kena ke salah satu siswi yang ada di sekolahnya. Setelah di sekolahnya, ketika belum sempat di handle dengan baik, Iya. udah terlanjur nyebar. Nyebar, betul. Dari rumah sakit nyebar, dan virusnya juga nyebar di sekolah. Pas di UKS tuh. Iya. Ada salah satu kita bilang penjaga UKS, bukan dokter kecil ya. Ya, penjaga UKS. Bukan dokter kecil ya. Yang tiba-tiba joget dancing gitu kayak. Tiba-tiba. Ini dokter, ini suster kenapa? Gitu. Suster tiba-tiba diem gitu kan. Malah di videoin. Iya. Oh, untung waktu itu pas lagi sakit nggak dikasih ini tuh teh manis hangat tuh. Oh gitu. Iya, tiba-tiba gini terus. Wah, ini pingsan apa gimana kan? Tiba-tiba langsung buru-buru dibawa tuh siswinya kan. Tapi dia udah keburu kegigit. Ya, keburu gigit. Ya kan, dokter itu. Dan setelah itu penyebarannya langsung cepet karena mobilitas pada saat itu sangat ramai ya. Iya, betul. Karena di sekolah itu mungkin lagi jam istirahat ya kan. Iya, jam istirahat dan terus memang operasionalnya lagi lagi ini kan, lagi kantin, ada yang makan di kantin segala macam, dan akhirnya virusnya menyebar begitu cepat karena orang nggak notice ya pada saat awalnya ini apaan ya gitu. Ini orang lari-lari ngapain Ini orang nih? ngapain gitu kan. Sampai polisi juga nggak tahu ini kenapa nih gitu. Oh iya benar. Ya, polisi baru tahu aja deh yang di rumah sakit pada kena itu tuh yang siswi yang diselametin. Dan pada intinya si ceritanya menceritakan kepada satu kelompok yang mungkin berapa orang ya, 9 atau 10 sampai 12 lah. Belasan yang berusaha survive, struggle di tengah semua, mungkin udah hampir semua ya, mungkin bisa dibilang 97% lah di sekolah itu udah nyebar. Udah jadi zombie, dia harus struggle untuk bertahan hidup, gimana caranya dia buat keluar. Sementara virus zombie juga udah nyebar pada saat itu sampai ke kota. Udah nyampe ke kota juga karena dari rumah sakit awalnya ya. Iya, awalnya dari rumah sakit, dan di sekolah itu juga ujung-ujungnya ya udah menyebar jadi kota. Ya, mau gimana pun mereka harus tahu nih gimana. Saya harus ngapain nih, kami harus ngapain nih untuk untuk lolos dari kota ini gitu kan. Iya. Bisa kayak gitu. Dan intinya dalam 12 episode diceritakan gimana perjuangan sekelompok siswa untuk bertahan hidup, dan mungkin karakternya juga banyak, jadi kayak gimana eksplorasi satu-satunya juga itu juga lumayan banyak ya ditonjolkan menurut gua sih kayak gitu untuk di series ini ya. Ya, inti ceritanya begitu sih. Oke, dari tokohnya sendiri sih, tokohnya banyak banget sih. Banyak. Oke, sutradara ini namanya siapa? Lee Jung-kyu. Lee Jong-hun, siapa? Lee Jung-kyu. Lee Jung-kyu. Susah banget sih nama Korea. Pokoknya cek aja lah di Google. Jadi sutradaranya gue lihat di filmografinya juga, terakhir garap film udah lamanya ke 2012 apa ya? Tapi tuh film apa ya? Oke, tadi karakternya ada yang main itu siapa? Yang jadi cewek. Oh, Onjo, pemeran utama yang pakai jaket. Gue susah banget nama-nama Korea. Onjo tuh cakep tuh. Onjo terus sama si temannya Chongsan. Nah, ayam goreng. Ayam geprek. Ayam geprek Chongsan. Itu. Terus ada Namra, ketua kelas. Suhyuk. Nah, Suhyuk ada tuh yang cowok yang wah keren banget dah selalu. Oh, yang ini yang suka ke Namra ya? Iya. Terus ada yang sahabatnya si Chongsan siapa tuh? Yang mana nih? Yang Daesu siapa? Daesu. Itu sedih juga sih. Iya, itu yang sahabatnya si siapa? Ada juga si Isak. Sahabatnya si Onjo. Sahabatnya Onjo. Terus ada Mijin yang kata ngerokok. Iya, yang ngerokok di toilet. Itu anak sebat banget ya. Awalnya bedes, tapi tiba-tiba. Pokoknya kalau nggak sebat dia nggak bisa mikir. Ini zombie di mana nih? Gue harus sebat dulu nih. Pokoknya tingkat frustasi paling tinggi ya nggak bisa sebat. Harus sebat. Iya, lebih penting sebat daripada makan. Benar. Itu terjawab banget tuh sama dia itu si Mijin tuh. Iya. Terus pas si ada kakak yang pemanah gitu. Hari ya, jangan hari ya. Hari. Terus apa lagi ya? Gue lupa kan. Ada yang gemuk. Ya gue bukan body shaming ya, cuma lupa namanya, susah. Siapa yang gemuk tuh? Daesu. Ya? Daesu itu tokoh yang kocak sih. Maksud gue dia salah satu bumbu-bumbu yang bikin unsur komedi dalam ketegangan film ini. Iya. Jadi nggak hambar banget. Iya, dia nyanyi tiba-tiba dia
yang datang ngebikin toilet umum ya dia. Ya, dia yang lain pada pengen kencing semuanya pengen BAB. Iya. Emang gue salah kalau BAB. Iya benar. Terus yang dia ngabisin coklat. Ngabisin coklat yang di Ya, itu apa? dapet sih, dapet lapangan gitu. Iya. Itu dapat Yang banget di dalam sih. indoor. Itu Maksudnya, keren banget maksudnya. Komedinya gitu di komedinya tengah ice breaking lah, ice breaking. Ice breaking benar. Ice breaking di tengah-tengah konflik ya dapet sih di sana. Terus siapa lagi? Banyak sih ya. Banyak sih kayak. Ada guru park juga. Guru Park. Yang Terus sama ya, tokoh guru park itu bisa dibilang guru toladan sekali lah. Guru BK banget. Guru BK yang istilahnya Gimana? dia lebih mementingkan apa ya? Siswa teladan iya. dibanding dirinya. Iya. Kamu harus apa ya dia ngomong? Kamu harus baik sama teman kamu. Iya. Oh pas Pesan terakhirnya itu loh. Iya. Benar. Pas lagi di ruang yang kata musik itu Iya. ruang apa audio itu, Iya. kita tuh kayak ngeliat, oh iya ini kita kayak lagi nontonin guru nyeramahin anak-anaknya di ruang BK gitu. Iya. Kamu minta maaf sama dia. Kamu jangan. Iya. Gitu kan ya. Sosok guru Iya, sosok guru guru teladan ngayomi, banget ya. ngayomi banget. Awalnya dia ya udah guru berpen gua gaji dikit yang penting gua anak gua harus Iya, gua harus sebagai lurus. guru Iya. gitu. Panutan. Ya. Banyak lah ada guru biologi juga yang Ada yang banget. dari Squid Game, yang Nayon. Ada Nayon juga. Nayon nih. Ya, ya. nyebelin sih, sosok nyebelin. Parah tuh ini. Meskipun insafnya telat ya. Tunggu di akhir-akhir dan gue bilang anjir banget. Kenapa? Tapi sosok nyebelinnya ya, terkadang kita di dalam sebuah apa ya, di dalam sebuah kegentingan gitu keluar sifat-sifat asli men Iya. gitu. Jadi kayak mungkin Memang sosok ada sih. ya sosok yang itu diperlihatkan begitu sih. Sebenarnya dia kesepian sih kayaknya. Kesepian dan dia memang ingin mencari ya temen, cuma salah. Ya. Jalannya salah kan waktu itu dia bilang. Ya, terus banyak masih banyak lagi. Kalau gue tuh bener-bener wow-nya itu sama Namra. Chongsan Chongsan. yang awalnya sama Onjo ya cuma siswa biasa segala macam, terus semakin lama dia menghadapi situasi zombie yang ganas dan segala Cinta macam di sejati ya. sekolah, ya kan? Dan dia ingin melindungi ya Onjo dan teman-temannya ini. Dia benar-benar tiba-tiba menjelma jadi sosok yang kuat dan bisa ngapain aja gitu, kayak manjat gedung ke gedung bisa segala macam. Yang awalnya yang ya lari pun harus apa namanya, si Onjo ini bagus banget karena dia benar-benar ya melindungi teman-temannya, terutama si Onjo lagi kok. Si Chongsan ini bagus. Oh. Si Chongsan ini bagus banget Iya. menurut gua karena dia benar-benar melindungi teman-temannya termasuk Onjo. Nah, dia berani tuh Ya, rela berkorban lah. Iya, rela berkorban dari satu gedung ke gedung lain, terus ngambil yang handphone kan, Iya, dia iya. udah gua aja, selalu gua aja. Itu benar-benar wah gila patriotisme banget. Iya. Best scene lo apa sih? Gue jadi sambil gue mikir. Kayaknya terlalu banyak sih adegannya jadi kayak. Adegan gue tuh yang wow tuh pas ada dua sih sebenarnya. Ketika si Suhyuk sama Namra, yang Namra digigit, dia iniin tangannya berdua, Iya. percaya sama gue segala macam. Udah dia natap keluar gitu kan, keluar jendela. Terus langsung dia mengutarakan isi hatinya, ya kan. Sebenarnya ya gue suka sama lu segala macam. Terus kenapa dia rela berkorban demi si Namra kan, kayak gitu saat itu. Gue percaya sama lu nggak bakal berubah jadi zombie kayak gitu kan. Ini bentuk percayaan gue. Ya, wah itu keren banget istilahnya. Terus ya di situ walaupun Onjo ngerasa mungkin sakit hati ngeliatnya karena Onjo kan suka sama Suhyuk kan, aslinya kayak gitu. Ya, gue bilang sih ya Onjonya cinta bertepuk sebelah tangan, si Namranya akhirnya tahu perasaan si Suhyuknya tuh suka sama Namra kayak gitu. Chongsan sebelah Onjo ya. Chongsan malah diemnya ngeliatin si Onjo ya, dia kayak patah hati, dia udah tahu sebenarnya. Yang adegan kedua nih yang bagus banget menurut gue di Api Unggun. Oke, ya. Wah, keren sih itu. Satu-satu mereka apa namanya ngutarain isi hati mereka ya kan. Selama hidup gue kayak gini ya kan. Terus tiba saatnya pas si Chongsan nerima, maksudnya iniin kayu terakhir ya. Iya. Dia bilang
gue sebenarnya suka sama seseorang. Dia bilang gitu kan. Terus Onjonya bilang, siapa? Kok nggak pernah cerita ke gue gitu kan segala macam kan. Dia bilang gitu kan. Terus akhirnya si antara nggak peka atau gimana, gue bingung nih. Iya, saking polosnya ya? Nggak, satu saking polosnya. Mungkin mereka berteman udah lama. Iya, dia bilang kan 12 tahun kan, sejak kecil kan. Terus akhirnya dia bilang, susah sih kalau udah cewek sama cowok temenan. Udah sulit ya. Pasti ada salah satu dah. Gue nggak pernah yakin cowok sama cewek temen sejati kan. Oke, pasti ada salah satu itu. Nah terus si Chongsan ini bilang katanya ada satu cewek yang gue suka, siapa? Lu ya bilang gitu kan, bahasa kasar kamu gitu. Terus dia saking shocknya, sampai dia nangis terus tinggalin api unggun yang rame-rame itu kan. Terus akhirnya ya si Chongsannya ngomong, ya gue udah suka sama lo selama 12 tahun. Dia bilang gitu kan, dari kecil. Gue suka ngelakuin apapun sama lo gitu kan. Anjir. Terus dia ngomong kayak, aku jadi kehilangan teman setelah Ishak. Iya bro. Padahal si Chongsan ini teman dia nganggap teman sejati. Iya. Padahal dalam hatinya pun ya lu masih ada gua gitu loh. Iya. Gak usah, maksudnya nggak apa-apa lu nggak sendiri ini gitu kan. Tapi ya malu, namanya si Chongsan tuh nggak bisa ngutarain isi hati secara belak-belakan dan baru saat itu. Dan karena juga ada pelucutan dari si siapa? Ya. Oh iya, si Suyuk yang pas lagi kamu jaga Onjo karena aku udah sama Namra. Iya gitu benar. Yang pas lagi di kelas kan, mau cabut ke atas tuh. Itu keren banget. Kalau lu gimana? Apa ya? Udah disebutin tadi 2 adegan keren juga sih. Gue mau nyebutin itu ya udah disebutin ya. Apalagi ya? Mungkin pas adegan mau 2 episode terakhir ya, pada saat Chongsan mau mati. Oh iya. Istilahnya pada saat terakhir dia nyampein kalau si Onjo menerima cintanya dengan memberikan apa namanya? Ini tanda itu ya, nemtek itu. Dan meskipun dia mati, pada akhirnya dia kayak bahagia gitu. Hari ini adalah hari paling bahagia. Terus kayak dia apa ngelawan zombie kayak nggak ada takutnya sampai dia akhirnya sama Guinam one by one. Ya udah lepas aja gitu. Terus adegannya kayak kamu nggak lebih dari pengecut ya. Anjir. Terus ya Guinamnya langsung tambah emosi kan. Kamu bukan zombie, bukan manusia, kamu nggak pernah jadi apa-apa ya. Anjir. Terakhir tuh itu dapat banget sih. Kamu jadi pada saat perundung, kamu bukan perundung tapi nanggung gitu kan. Anak buah perundung ya. Jadi zombie juga bukan zombie. Jadi manusia bukan manusia. Kamu bukan apa-apa. Anjir, itu dapat banget. Itu keren banget sih. Guinamnya langsung emosi. Itu the best. Gua kira lo adegan the bestnya tuh yang polisi sama anak buahnya naik Vespa ditutungin, naik motor ditutungin. Aduh, itu kocak ya sih. Gimana ya? Udah ntar kita bahas ya. Kita bahas itu. Pro-nya gue dulu deh. Gue mau bilang pro-nya mungkin yang gue angkat jempol 4. 1, 2, 3, 4. Yeah. Produksinya emang keren banget sih. Emang niat gitu. Maksud gue setelah series dulu Squid Game yang hype banget gitu kan. Dari production value-nya yang gila-gilaan, sekarang ya hadir lagi ya. All Us Are Dead. Ini ada yang mati ya? Oh enggak ya? Enggak ada. All Us Are Dead. Sorry, distract. Yang production value-nya itu niat banget gitu, dari segi ekstrasnya itu yang tadi kita bahas. Gila, lu kalau lu bikin film zombie, menurut gue tuh kayak lu nggak bisa biaya yang sedikit. Pasti budgetnya gila, karena lu harus makeup, special effect kan, special effect, latihan koreografi sebagai zombie gitu kan. Terus kayak ya set building juga, meskipun yang gue tahu juga set building ini green screen ya. Pada saat di tembok itu green screen, cuma tetap juga untuk set building green screen itu bukan production yang intinya apa ya? Yang murah cek bukan kayak film TV lokal lah, jangan ngomong kayak gitu green screennya mas. Ya pokoknya yang benar-benar udah tertata dengan benar. Iya, itu yang niat gitu. Dari segi pertama tadi production value-nya gitu, yang kedua
oke, karakternya juga oke sih. Peran tiap-tiap peran itu menurut gue sih dapet ya. Ngena sih. Dari masing-masing karakter itu dia bisa membedakan, oh gue karakternya sebagai ketua kelas yang ini, ketua kelas yang kutu buku, juara itu dapat banget setiap karakter. Itu dari Namra, dari Cheo Sang sebagai anak tukang geprek yang suka kepada teman sekelasnya ya. Teman dari kecilnya, terus ada sosok siapa lagi? Si ini juga banyak lah Guinam juga, Perundung ya kan. Itu benar-benar yang situasi sosial yang saat ini kita ini loh. Ya, pemanah dan lain sebagainya. Tiap karakter itu punya apa ya? Punya kekuatan sendiri sih. Terus yang ketiga sih gue pro-nya yang soal ini. Bukan ini, lebih ke apa ya? Dia ngebangun atmosfernya dapet sih menurut gue. Gue kayak atmosfer zombinya tuh gue jujur nonton All of Us Are Dead gitu di gue nonton episode 1 sampai episode 2. Terus gue break dulu, dari 2 ke 8 gue maraton. Beres maraton, gue ketiduran ya. Malamnya gue kebawa mimpi, men. Mimpi apa tuh? Mimpi zombie. Anjir. Saking realnya ya. Iya, kayak ngebawa vibe zombie itu dapet sih. Maksud gue. Mimpi gila lu. Gila, karena gue mungkin karena saking sampai 8 episode ya. Iya. 8 episode, dan kedua karena mungkin dari musiknya juga kena sih, musik sound effect, terus kayak color tone-nya juga, color grading-nya juga dapet sih. Kayak lu ngebayang kayak lu di, gue kayak ngebayang gue di situasi di sekolah yang gue cuma bisa bertahan 8 orang, terus sekeliling gue udah ada zombie semua. Terus gue nonton selama 8 episode gitu dengan klimaks yang gitu. Maksud gue ya tiap bentar doang kayak zombie lagi. Berpacu dengan waktu dan situasi. Breaknya cuma bentar doang, terus ada lagi. Iya, benar-benar. Anjir, gue kayak kawan ya, tarik napas dulu deh. Survive-nya banget. Survive-nya struggle gila sih. Meskipun nanti lah gue bahas cons-nya. Dari lu gimana pro-nya? Kalau gue pro-nya tuh ya yang tadi kita pernah bahas juga, yang tentang ekstasi itu bagus, zombie-zombinya, efek dan segala macamnya. Iya. Dan terus sama satu lagi yang benar-benar gua wow banget tuh, kayak tiap karakter pendalamannya yang tadi lu bahas juga, tiap karakter pendalamannya benar-benar ya ngebawa banget. Kayak si Chong San yang awalnya cuma ya siswa biasa segala macam, terus tiba-tiba gara-gara semakin berjalannya waktu dan situasi kondisi melihat sekitarnya jadi zombie, dia jadi orang yang wah gua harus kayak gimana nih, struggle gimana ya. Itu benar-benar terasa tiap perkembangannya ya. Perkembangan karakter itu berasa, segala macam itu berasa banget gitu. Terus sama yang paling wow tuh yang tentang apa sosial tuh benar-benar di nanti itu di meaning ya, kesimpulannya kita bahas. Oke, kontranya dari gue ya banyak sih. Gue kayaknya banyak deh. Gue juga ada sih. Banyak banget kayak catatannya. Gimana ya? Gini, maksudnya ini filmnya sebenarnya dari produksi film udah oke banget. Cuma gue masih menyayangkan kenapa sih ya masih banyak hal yang janggal gitu loh. Gimana ya, kayak kurang terkonsep ya. Gimana kayak zombie ini kan kayak setengah manusia, setengah zombie gitu ya. Iya, benar-benar. Gimana kayak gue bingung standar ini orang bisa jadi zombie dan jadi zombie ini apa gitu, kayak belum terjawab ya. Iya gitu, maksudnya gini, mungkin oke lah, mungkin ada mutasi virus dan segala macem gitu, tapi kayak gue pengen ambil contoh kayak misalnya Guinam dia gigit Namra ketua kelas gitu, dan ketua kelas Guinam pada saat itu jadi zombie, gigit Namra pun jadi zombie. Dan setelah itu si yang dibully, cewek dibully itu. Oh, iya, yang berdua kan sama si yang berdua di atas di rooftop tuh. Iya. Dia gigit juga tuh yang cowoknya. Dan si cowok itu setahu gue juga jadi zombie. Jadi zombie, bukan jadi zombie. Bukan jadi zombie. Jadi kayak gimana ya? Konsep zombie ini apakah milih-milih? Pertanyaan gue gitu, kayak apa virus milih-milih nggak sih? Iya, kayak oke nih, kayaknya nih ini cocok jadi zombie nih, kayaknya dia kasihan nih si Namra ini dia nggak punya teman gitu. Udah jadi zombie aja. Jadi zombie aja, nggak usah, dia cocok. Jadi kayak virusnya itu milih-milih gitu kok. Kayak gimana ya? Terus kayak ke Guinam gitu. Oh, dia kasihan nih. Guinam ini dia nanggung gitu. Nanggung, ya. Bukan sebagai pembuli,
Terus matanya habis kena colok lagi. Oh, iya. Kecolok. Makanya kecolok. Wah, kasihan lah dia jadi zombie. Kecoloknya pakai HP lagi, anjir. Iya, jadi zombie aja nih. Iya. Jadi kayak gimana ya? Jadi gue bingung aja sih, maksudnya konsep itu ya. Konsep itu oke lah kalau misalnya emang ada konsep manusia setengah zombie yang istilah alam sadarnya masih ada. Ya, Cuma kayak mungkin butuh diselipin dalam cerita scientific kenapa ini bisa jadi zombie ini bisa bermutasi gitu. Mungkin ada itu 12 episode itu 12 episode harusnya bisa eksplorasi sih. Itu dari gue sih ada 2, cuma nanti gue ada 2 lagi. Lu dulu deh, ntar gue tambahin. Dari lu gimana, Fer? Kalau gue sih kontranya tuh yang polisi. Kan ada tuh yang tiba-tiba dia ini masuk, yang detektif ya? Detektif, 2 masih polisi. Sama polisi SNU. Iya, SNU. Bukan lu boros banget. Iya, anjing mukanya boros dong anjing. Itu kocak tuh, itu dia kocak tuh, membawa komedi tuh. Oke, terus? Dia datang kan ke Chongsan kan, rumahnya Chongsan tuh. Yeah. Yang geprek itu dah. Tiba-tiba nemuin yang anak kecil kan. Bayi. 2 tuh, bayi sama anak kecil. Iya. Nah, di situ tuh kayak lu berempat terus bawa anak kecil sama bayi. Dia sisi manusiawinya kali, cuma Iya, secara survive masa lu bisa maksudnya ngendarain motor segala macam sambil gebuk-gebukan ke zombie dan zombinya kalah, padahal zombie ada di mana-mana di kota itu. Iya. Kayak gue liat kayak iya sih. Survive-nya yang benar-benar kayak pasti ini survive loh. Mereka berempat survive loh. Iya. Kayak gitu kayak udah ketebak dari awal terus bebarengan sama yang itu YouTuber yang di atas genteng. Ada aja, maksudnya dibikin ada lagi gitu loh, ngerti gak sih lo? Tiba-tiba ini cabut lah, bertiga orang cabut kan, dia bawa bayi, bawa anak kecil. Iya. Cabut, tiba-tiba bawa bis. Iya. Kayak dapat bis di tengah jalan, cuma kayak. Nah itu kan susah, ada susah maksudnya. Iya. Ya secara logika ya oke, kita pasti bakal kalah dengan sebanyak itu Iya, zombie iya. dan teman-temannya gitu kan. Nah, tetap aja menurut gue itu yang kurang menurut gue sih. Kurang. Apa lagi nih? Kalau ada lagi sih menurut gue yang tadi yang gue bilang apa? Kok lupa lu aja? Lupa gue aja. Apa ya? Apa itu deh? Winam lah, astagfirullah. Iya, kenapa Gwinam? Kenapa? Ya, menurut gua ada satu lagi yang kurang tuh kayak Guinam. Menurut gua Guinam yang konsep yang tadi lo bilang konsep zombinya juga kurang menurut gua walaupun awal-awal ditekenin kayak lu bakal jadi zombie kalau terpapar sama darah orang lain gitu kan yang jadi zombie si zombinya. Kayak si Daishu ya dikasih pembalap dia jadi zombie. Dia jadi zombie. Peluka dia gitu. Menurut gua ada satu adegan yang benar-benar menurut gua nih kayaknya nggak masuk akal deh. Guinam yang lawan zombie tau nggak lu yang di kantin awal-awal tuh ditusuk-tusuk segala macem. Di struggle banget ya di sana pakai pisau. Struggle terus mulutnya itu lagi kebuka tau nggak sih lu? Ya kebuka. Gitu kan. Terus tiba ada darah netes, darah zombie itu masuk ke mulut. Terus saat itu dia nggak jadi zombie. Mungkin ke darah kali, nggak tahu juga ya. Ya mungkin dia masuk sini terus jadinya keluar air. Nah itu gue nggak tahu sih. Tahu kan air. Iya. Agak kurang terjelaskan. Maksudnya, oke lah lu kalau jadi zombie, lu bakal kena darahnya zombie. Udah walaupun itu tertelan, kena luka atau segala macam. Terus sama yang lainnya juga, gue ngeliat banyak luka-luka juga. Iya. Luka di sini. Sementara darah itu banyak banget. Darah zombie itu banyak banget di lokasi itu. Iya sih agak. Kenapa? Lo nggak jadi zombie walaupun terpapar dikit gitu loh. Itu yang masih ada takaran zombie. Harusnya kalau misalnya nggak kayak gitu si Desu nggak jadi zombie. Itu lebih masuk akal. Iya. Kadang suka aneh. Nah, menurut tuh ada lagi kan? Ada sih. Ini juga sih, gue masih agak kurang serak sama ini nih. Komandan militer. Jadi ada adegan pada saat penyelamatan penyelamatan di atas rooftop gitu kan. Yang itu udah mau diselamatin ya. Udah diselamatin ada 6 orang, bukan 9 nggak usah, 9 orang di api unggun. Pada saat mengetahui kalau ada konsep zombie ini, si bapak itu nyuruh jangan diangkut, kita musnahin semua. Namun pada saat scene terakhir juga ada evakuasi. Maksudnya apa gitu kalau misalnya gimana ya kalau misalnya nggak bakal ada evakuasi juga kenapa yang kemarin maksudnya kalau misalnya bakal ada evakuasi juga kenapa kemarin nggak dievakuasi gitu? Oke. Jadi kayak nanggung ya?
karakter yang dibuatnya kayak nanggung. Dia tipikal komandan militer yang intinya dia integritas banget. Gue bakal nyelamatin. Cuma pada saat itu dia nggak konsisten gitu. Iya, sebagai komandan. Sebagai komandan kayak kurang dibuat karakternya nggak dari awal nggak kurang ya. Jadi kurang gitu. Kurang ya, gue sebagai komandan ya. Iya. Komandannya ya. Jadi kayak kurang sih ceritanya. Selain itu gue juga mikir tadi gue ngomong apa ya? Yang bapaknya ini kan? Oh iya, tadi gue juga mau ngomong soal bapaknya Onjo gitu. Iya. Onjo di sini, Fer, istilah dia cabut gitu ya. Dia pakai rompi, nyamar gitu. Terus kayak dia hanya bermodalkan, nggak ada senjata kalau nggak salah. Senjata dikasih sama orang yang minta diselamatin. Gitu. Dan dia bisa struggle masuk ke lewat jalur hutan ke sekolah. Gimana ya kayak? Padahal sebelum jalur kayak hutan, lu tau nggak sebelum jalur hutan itu kan ada kota yang tiba-tiba ada zombie banyak. Iya. Harusnya di struggle di situ kan? Iya, kurang masuk aja di otak gue. Tiba-tiba dia udah ujuk-ujuk datang terus kayak bisa masuk ketemu anaknya dipeluk. Iya dong. Terus sudah beres itu useless banget dia mati di lapangan tenis. Wah, what the gitu maksud gue. Waktunya tepat tapi ya. Maksudnya kok tepat sih? Kayak ya udah gue dibikin bumbu-bumbu aja, yang penting nih nanti di penulisnya ya udah gue ketemu sama anak gue, udah ketemu udah mati gitu udah. Iya benar. Ya just it gitu. Padahal di sela-sela perjalanan dia ya, ke anaknya ada struggle itu loh. Ya, maksud gue kayak tentara aja gini loh, maksud gue pakai latihan segala macam. Udah kayak di game-game lah pokoknya ya men. Dia terus seorang komandan terus sendiri bisa sendiri gitu. Iya. Ketemu anak. Dia seorang pemadam kebakaran loh padahal. Iya. Kayak lu tanpa apapun tau nggak? Iya. Nggak ada senjata pistol atau segala macam Pak. Iya. Cuma modal apa kemana? Center ya. Udah. Gue nggak tahu apa di dalam tasnya ada apa lagi, cuma ya iya, itu mungkin ada bazooka gitu kan kayak gue nggak tahu. Dia terakhir lapangan tenis ngeluarin apa gitu gue lupa. Oh, flare. Jangan cuma kayak cabut terus itu gue kira mau nonton bola. Iya. Kayak kurang aja sih. Kurang menurut gue. Kurang masuk akal. Sama mungkin power satu lagi sih. Power anak SMA gimana ya? Lu power anak SMA yang nggak makan 2 hari gitu. Gila lu jus banyak yang struggle gitu kayak anjir, meskipun orang pada kondisi terhimpit bakal ngeluarin tenaga ekstra, cuma kayak terlalu nggak gitu juga kan. Terlalu dipaksa ya. Nggak gitu juga sih menurut gue ya. Iya. Kayak kita aja udah puasa seharian capek gitu. Gue bandingin sama live lagi gitu kayak. Dia udah beberapa hari udah lemes gitu kayak masih masuk akal gitu, berusaha struggle sendiri kayak ada scene manusiawi yang masuk di otak gue sih kalau di sana kayak. Kalau ini kayak semua kayak dus kayak dipaksa tempur semua, tempur mulu. Lu di tempat ini tempur, terus pindah lagi. Terus suruh manjat-manjat. Iya. Sama satu lagi konsep zombie yang nggak bisa mati kok. Gue nggak habis pikir sih itu. Iya, zombie nggak bisa mati. Sampai sekarang. Tapi pada saat dibom si Guinan mati. Gimana sih? Dia sampai 5 kali jatuh dari ini loh. Dari atas rooftop loh. Udah patah. Terus bisa jalan lagi. Gue kayak gimana sih ya? Virus itu bisa memutasi tulang lu, bisa balik lagi. Nah, itu gue nggak paham sih ya. Nggak dijelasin kan memang di situ kan. Kita taunya kegigit itu gitu doang. Iya. Jadi zombie atau enggak gitu doang. Iya, gue nggak paham sih konsep zombie itu. Tapi dibom dia mati ya. Ya udah. Tapi belum tahu juga sih. Belum tahu juga ya. Katanya nih bakal ada yang kedua ya. Kita belum tahu apakah akan dijawab yang tadi lu bilang kontra ini. Oke, conclusion. Mulai dari Ferry deh. Lu apa sih yang lu bisa ambil dari si film ini? Ya udah. Hikmah di balik semua ini, anjir. Ya udah, anak SMA yang selamat dari zombie. Ya udah, yang penting selamat, syukuri hidupmu. Widih, gila kan. Pokoknya ya dalam keadaan genting aja mereka harus susah payah gitu kan, berjuang gitu kan. Ya, kita gitu yang tidak dalam situasi genting, nyata-nyata aja. Tolonglah berjuang demi hidupmu dalam situasi apapun. Widih, gila banget ya. Kalau gue sih apa ya? Apa tuh? Unsur manusiawi ya. Manusiawi digambarkan jelas dalam film ini gitu. Benar. Karena kita lihat bakal sosok dia gambarin ya si gurunya ya. Si gurunya gambarin kalau manusia itu udah nggak kayak manusia ketika udah begini gitu kayak
Tapi di series ini digambarin kalau manusia bahkan bisa lebih parah dari zombie ketika dia dihimpitkan dalam situasi genting gitu kan. Kayak misalnya yang si cowok yang dibully itu dia nutup pintu pada saat mau evakuasi kan, itu bangsat banget kan. Itu manusiawi ada banget. Selamat? Nggak ada. Nah, kalau misalnya pada saat itu dia dia ngebuka pintu, yang lain selamat semua. Dan udah berakhir di episode 5 paling kan itu. Iya. Udah beres, nggak usah sampai 12. Udah nggak ada lagi. Nggak panjang cerita. Iya, panjang lagi. Ya maksud gue itu dari manusiawi, terus kayak sosok yang pakai jaket apa? Oh, si Onjo siapa? Oh iya. Jaket pink, Oyon. Nayon. Sosok Nayon yang main di Squid Game juga. Iya, benar. Yang intinya dia lebih memilih gengsi dia dibanding manusiawi. Dia nyelupin lap ke si Daeshu dan sampai Daeshu jadi zombie kayak. Terus pas dia di kamar yang penuh dengan makanan. Di sini maksudnya dalam film ini jadi kita lihat sosok benar makanan itu ya. Makanan yang dia mau nggak jadi gara-gara dia nanti insaf ya maksudnya. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya karakter manusia itu bakal terlihat ke dalam situasi genting sih. Situasi lu kadang terhimpit, watak asli lu bakal kelihatan sih. Betul. Just it sih menurut gue. Pesannya just it karena selebihnya ya udah anak SMA yang coba bertahan hidup dari zombie. Oh, terus sama ada lagi ditekanin tuh yang kata dia pernah bilang kan si anak SMA ini bilang kita akan berjuang demi anak-anak kita atau orang atau kita sendiri yang akan rela berkorban. Itu benar-benar terrepresentasikan ya di polisi yang nyelamatin anak bayi dan anak kecil. Itu tuh yang itu masuknya manusiawi juga kan. Ya ampun, kita gimana nih, kita harus selamatin ini. Ya kan kita nggak boleh egois sendiri keluar dari sini gitu kan, karena mereka itu adalah nanti yang akan meneruskan peradaban manusia saat ini ya kan, dibilang gitu kan. Ya itu istilah di dalam Ardet itu. Iya, siap. Ya, dari lu skornya gimana? Gue apa dulu? Menurut gue karena zombie, ini tentang zombie-zombian dan ya mungkin kita lihat dari sisi zombinya ya oke, gue bisa bilang dengan niatnya 8,5/10 lah. Itu kalau dari sisi gue sisi zombie dan niat-niat produksinya. Menurut lo? Kalau dari gue sih gimana ya? Oke, dari gue amazed sih sama si jalan cerita. Bukan jalan cerita. Gue amazed sama si production value-nya bagus, terus extras-nya bagus, gimana dia ngebikin fights zombie yang menyeramkan di sana dan itu gue amazed. Sama dari catatan-catatan gue yang janggal itu mungkin sedikit mengganggu gue sih sebenarnya, jujur. Catatan-catatan yang agak ganjil gitu kayak. Dari gue sih mungkin 7,5. 7,5/10. Karena pada dasarnya gue nggak terlalu doyan film zombie juga sih, cuma karena lagi hype gue nonton, penasaran ya. Tonton. So lah. Nah, 7,5 ya. Worth. Oke, mungkin demikian bahasan kita tentang film series All of Us Are Dead. Mungkin buat teman-teman yang lain kalau misalnya punya rekomendasi film, series, dan segala macam ya. Iya, yang ada film-film jadul nggak masalah. It's okay, kita bakal coba review asik-asik di sini. Kalau ada yang mau kayak berdebat atau diskusi, jangan debat dong, diskusi apapun tentang film ini bisa nih di di sini kita subjektif sebagai penonton ya, kita bukan sebagai filmmaking jago, kita enggak lah, kita sebagai penonton ya. Basically meskipun paham sedikit-sedikit gue soal filmmaking, cuma perspektif gue sebagai penonton gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang setuju ya kita pendapat pribadi lah. Iya. Atau boleh diskusi di bawah. Sini Pak. Oke, mungkin sekian dari Highflix kali ini. Yap. Jangan lupa buat like, comment and subscribe. Ya, gue Ferry dan rekan gue. Dan gue Gema, dan sampai jumpa di Highflix selanjutnya. Highflix yang selanjutnya ngobrolin film ya. Yang asik-asik. Bye bye. Pamit.